Tahukah kamu kalau Leonardo da Vinci membuat gambar robot mekanis dalam baju besi Satria pada tahun 1495? Menurut rencana terperinci, Satria ini dapat bergerak dan mengayunkan pedang berkat sistem mekanis internal yang terdiri dari tali dan roda gigi. Tidak diketahui apakah Leonardo benar-benar membuat robot ini, namun pada tahun 2002, seorang insinyur robotik menciptakan Satria mekanik ini. Dan tahukah kamu seperti apa bentuk robot yang pertama kali dibuat? Bukan orang yang mengenakan pakaian robot dari kardus loh ya, melainkan mesin sungguhan yang digerakkan oleh listrik. Bentuknya seperti sebuah kotak besar dengan lengan yang menjulur keluar seperti versi kecil dari derek. Seorang penemu dari Kentucky, George Devil, menciptakannya pada tahun 1950-an. Dia mematenkan penemuannya dan menamakannya Unimate. Kotak dengan lengan mekanis itu digunakan dalam sebuah acara TV. Robot itu memukul bola golf ke dalam cangkir, menuangkan minuman ke dalam gelas, dan menirukan band musik. Orang-orang sangat senang, tapi penemuan ini tidak menghasilkan uang bagi George Devil. George berusaha menjual produknya selama 10 tahun, tapi orang-orang tidak mau membelinya. Iya, robot itu keren tapi nggak berguna. Tapi pengusaha dan insinyur Joseph Engelberger membeli paten untuk mesin tersebut. Dia berhasil memulai penjualan Unimate dalam skala besar dan mendirikan perusahaan Unimation yang mengkhususkan diri dalam produksi robot. Joseph Engelberger disebut sebagai bapak robotik. Dia bersama George Devil mulai membangun masa depan yang kita miliki sekarang. Dan kini kita punya robot pengemas serta robot pengantar, robot yang membantu dokter melakukan operasi rumit dan membuat diagnosis. Robot humanoid terlihat menyeramkan, tapi berusaha untuk berperilaku seperti manusia sungguhan. Mobil yang melaju tanpa pengemudi juga merupakan robot, dan ini hanyalah mesin fisik. Berapa banyak program perangkat lunak yang ada di situs web dan aplikasi ponselmu? Ada jutaan. Robot memproses perintah, menjaga fungsi mesin pencari, dan mengobrol denganmu kalau kamu bosan atau butuh bantuan. Dan jangan lupakan teknologi nano ya, robot-robot kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang secara aktif digunakan dalam dunia kedokteran. Mungkin di masa depan, alih-alih pil, kamu akan meminum kapsul berisi jutaan robot yang mampu menyembuhkan penyakitmu. Saat ini robot membantu manusia melakukan operasi penyelamatan, melakukan penelitian ilmiah di laboratorium, dan turun ke kedalaman laut. Robot menjelajahi kapal Titanic yang tenggelam dan mengambil ribuan fotonya. Teknologi berkembang setiap hari berkat kecerdasan buatan dan takut rasanya membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap tahun, robot menjadi lebih kuat dan kompleks serta menyusup ke semua bidang kehidupan kita. Tampaknya robot mungkin akan menggantikan manusia di banyak bidang. Ini bisa menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Tapi jangan khawatir, perkembangan robotik juga akan menyediakan ribuan pekerjaan. Model-model robot baru akan membutuhkan orang-orang yang melayaninya. Selain itu, perangkat lunak robot yang terus berkembang tanpa batas akan membutuhkan keterampilan pemrograman yang serius. Sebagian mesin sudah mempelajari profesi baru, banyak perusahaan yang mencari insinyur untuk membuat model robot baru. Jadi kamu akan tetap dapat tempat, namun tentu saja ada bahaya bahwa akan ada lebih banyak pekerja robot daripada manusia di masa depan. Menurut perkiraan, manusia akan kehilangan 20 juta pekerjaan pada tahun 2030. Jadi inilah saatnya untuk masuk ke dalam profesi IT. Kita bisa melihat perkembangan robot yang mengesankan dan cepat dalam dunia kedokteran. Dan itu tentu bukan karena dokter malas atau tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Robot medis dapat merawat pasien jika terlalu jauh untuk dibawa ke rumah sakit. Atau bayangkan seorang dokter yang harus melakukan 100 operasi dalam 24 jam. Tentu saja dia tidak akan punya waktu dan tenaga untuk itu, sehingga robot bisa membantu. Orang-orang telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan dari jarak jauh. Teknologi semacam itu bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Robot pekerja medis diperlukan untuk disinfeksi, untuk menghilangkan bakteri berbahaya di beberapa ruangan. Dokter dapat mengirim robot yang akan mensterilkan dinding, lantai, dan langit-langit dengan radiasi ultraviolet. Ini akan membantu mencegah penyebaran penyakit.
Tekanan di kedalaman laut terlalu besar untuk manusia, tapi robot tidak terganggu dengan itu. Robot akan turun ke dasar Samudra Atlantik dan mengambil gambar cumi-cumi besar untuk kita. Sebagai contoh, sebuah robot bernama Orpheus dapat menjelajahi lautan pada kedalaman hingga 36.000 kaki. Ini melebihi jarak dari kaki ke puncak gunung Everest, dan dengan bantuan robot-robot tersebut, para ilmuwan tidak hanya dapat menjelajahi bumi, tapi juga planet-planet lain. Kita bisa mendapatkan semua informasi tentang bulan dan Mars dari robot, dan robot-robot ini bisa bertahan di suhu dingin dan panas, suatu hari nanti bahkan bisa berjalan di Saturnus, Venus, dan Jupiter. Jika kehidupan di luar bumi ada, kemungkinan besar robot akan menemukannya. Di masa depan, robot akan menjadi semakin mirip dengan manusia, baik secara eksternal maupun internal. Ada ceruk baru yang disebut robotika lunak. Para insinyurnya bekerja untuk menciptakan kembali gerakan manusia dalam mesin. Mereka terinspirasi oleh cara kerja otot, jaringan tulang, dan tulang rawan. Ini adalah teknologi yang sangat kompleks yang sedang dicoba oleh para insinyur untuk melengkapi robot. Otot biologis yang elastis dapat menyembuhkan diri sendiri, berkembang, meningkatkan kekuatannya, dan bereaksi terhadap interaksi lingkungan. Ketika robotika mencapai tingkat ini, mungkin akan menjadi langkah teknologi yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Robot akan menjadi pengemudi, guru, kolega, dan bahkan teman kita. Tapi tentu, robot tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Tidak peduli seberapa revolusionernya pencapaian kecerdasan buatan, robot tetap tidak akan mencapai kekuatan superkomputer yang paling kompleks di alam semesta, yaitu otak manusia. Beberapa orang yakin bahwa mesin akan mengungguli manusia secara mental, tapi ini hanya akan memengaruhi tugas-tugas komputasi dan praktis. Manusia juga memiliki pemikiran abstrak, intuisi, emosi, persepsi estetika, dan banyak hal lain yang tidak dimiliki robot. Pada tahun 90-an, sebuah komputer mengalahkan juara dunia catur. Banyak orang khawatir mesin akan mengungguli manusia. Tapi mereka salah, karena ada banyak sekali kombinasi gerakan catur yang tak terbatas. Komputer dapat menghitung ratusan dan ribuan langkah untuk mengalahkanmu, dan tentu saja otak manusia tidak dapat memproses informasi serumit itu. Komputer memang akan berusaha mengalahkanmu secepat mungkin, tapi tidak akan ada seni dan estetikanya. Manusia bisa tetap menang, juga membuatnya mengesankan. Mereka bisa memperlakukan lawan atau menunjukkan gerakan yang tak terduga, kreatif, dan indah. Robot tidak mampu melakukan hal seperti itu. Masih terlalu dini untuk membicarakan kemampuan robot untuk memahami estetika dan merenungkan keindahan. Tapi, yuk kita bayangin masa depan robotika dalam 50 tahun ke depan ketika robot akan menjadi lebih mudah bergerak dan lebih murah. Setiap orang punya beberapa robot pribadi, satu robot mencuci piring, robot lainnya membantu membangun rumah. Kamu pergi berkemah dan membawa robot mini yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih, robot ini akan membantumu keluar dari hutan kalau kamu tersesat atau menunjukkan buah beri dan jamur yang bisa kamu makan. Kamu terlambat ke kantor dan gak punya waktu untuk mengajak anjingmu jalan-jalan? Gak masalah, salah satu robotmu yang akan melakukannya. Kamu ketiduran saat ada panggilan video penting? Jangan khawatir, robot virtual dengan avatarmu akan menggantikanmu dan gak ada yang akan melihat perbedaannya. Mobil autopilotmu mogok, keluarkan saja mekanik robot dari bagasi dan dia akan memperbaiki mesinnya. Robot dapat merespon sentuhan, juga mensimulasikan tawa kalau kamu menggelitiknya dan menunjukkan kelelahan setelah bekerja keras. Robot bisa Peserta yang hadir seketika terpukau melihat Tesla Bot meliuk-liukan tubuhnya di atas panggung. Robot ini dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas harian yang monoton seperti belanja bahan makanan, bersih-bersih rumah, dan memotong rumput. Robot ini juga bisa menjalankan beberapa tugas sulit seperti memperbaiki mobil atau menata makanan. Tapi minusnya, robot ini gak akan mau melakukan semua tugas tersebut setiap waktu karena ia mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Mobil Tesla punya sejumlah software terbaik di dunia dan dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence WAH untuk melakukan navigasi dan kemudi otomatis. Selain tampilannya yang mewah, mobil ini nggak melepas bahan kimia beracun seperti mobil biasa. Mobil Satset ini juga bisa terhubung ke ponsel untuk membantu pemiliknya melakukan banyak tugas selagi berkendara. Teknologinya sudah pasti super canggih dan performanya tahan banting.
Selain sebagai perusahaan mobil, Tesla juga termasuk perusahaan software. Mekanisme kemudi otomatis mengambil data dari dunia nyata secara real-time, lalu menguploadnya ke server. Jadi saat melaju di jalanan, mobil Tesla terus memperbarui peta dan kecerdasannya agar mobil lain juga bisa mengambil informasi terbaru, lalu menerapkannya saat melakukan kemudi otomatis. Nah, kalau mobil Teslamu melindas jalan berlubang saat mode kemudi otomatisnya diaktifkan, informasi ini akan tersimpan untuk memperingatkan pengguna Tesla lain. AI di dalamnya juga cukup andal dalam mengikuti rute dan menavigasi kemacetan. Para pejalan kaki di trotoar atau penyeberang jalan yang meleng juga bisa terdeteksi. Mobil ini juga bisa menyingkir dari sejumlah rintangan dan melakukan parkir sendiri di tempat sempit dengan menganalisis lingkungan sekitar. Seluruh sistemnya mengandalkan manusia untuk selalu terupdate, sehingga AI bisa memahami peristiwa yang terjadi. Singkatnya, gitu cara kerja Tesla Bot. Robot ini akan menjalankan tugas sehari-hari dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Di dalamnya terpasang banyak kamera dan sensor untuk menyeimbangkan dirinya saat berdiri dengan dua kaki. Mobil Tesla sebetulnya cuma superkomputer yang diberi roda. Jadi, bisa dibilang perusahaannya bergerak dalam produksi robot, bahkan sebelum Tesla Bot itu diperkenalkan. Tinggi robot ini hampir 180 cm, beratnya 57 kg, dan wajahnya berupa layar. Kita akan gampang banget menyalipnya karena kecepatan geraknya cuma 8 km per jam. Meski beban maksimal yang bisa terbawa cuma 20 kg, daya angkat Tesla Bot sekitar 68 kg. Jadi, robot ini akan bisa mindahin sofa tanpa mengalami cedera punggung. Karena mekanisme AI dipengaruhi oleh proses pembelajaran, ia juga mungkin akan jago dalam menjalankan tugas-tugas kecil, seperti mengamati jenis barang yang perlu dipilih saat belanja, lalu memasukkannya ke keranjang. Nyari tahu merek susu kesukaanmu, atau memasukkan buah dan sayuran segar. Robot ini juga mungkin mampu melakukan pembayaran di kasir dan tahu nominalnya. Untuk tugas-tugas di rumah, robot ini mungkin akan bisa nyuci piring dan beres-beres rumah tanpa mecahin perabot atau salah naruh barang. Mobil Tesla juga akan berada di ekosistem software yang sama dengan semua produk Tesla. Jadi pemiliknya bisa dapat update dari mobil dengan memanfaatkan bot sebagai sekretaris pribadi. Beberapa negara telah mengadopsi sistem operasi AI untuk mengangkat telepon. Mereka bisa menjawab telepon dan ngobrol dengan agen AI yang bisa membantu mengatasi masalah. Teknologi ini bisa melayani ribuan penelepon sehingga mereka nggak perlu nunggu berjam-jam untuk terhubung ke agen manusia. AI juga belajar dari percakapan di setiap panggilan, kemudian menggabungkannya menjadi teks biasa agar bisa berkomunikasi dan membantu manusia. Begitupun dengan chatbot yang nggak kalah berguna dalam mengumpulkan data untuk membantu kebutuhan kita. Jadi, Tesla Bot bisa mempelajari hal-hal yang mengusik penggunanya atau yang bikin mereka senang maupun sedih. Mereka juga mungkin bisa ngobrol bareng seperti teman ngerumpi beneran. Berdasarkan sistem pembelajaran AI, Tesla Bot bisa menyesuaikan gestur dan gerakan spesifik yang mirip dengan manusia tanpa kita sadari. Investor yang tahu hal ini pasti akan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merealisasikannya. Tapi robot pembelajaran humanoid juga punya banyak kekurangan. Keberadaannya bisa mengancam keamanan siber karena robot ini bisa mengakses semua data dan kode rekening bank serta informasi sensitif lainnya. Penjahat siber bisa saja memodifikasi bot ini agar geraknya lebih cepat atau biar bisa mengangkat benda yang lebih berat. Pemberian kekuatan seperti ini bisa menjadi bumerang dan malah membahayakan manusia yang ada di dekatnya. Meskipun niatnya baik, respon robot ini bisa aja berlainan dan menimbulkan banyak masalah. Banyak software Tesla mengandalkan perilaku manusia dan lingkungannya. Kalau kamu mengutak-atik robot ini, akibatnya bisa fatal. Elon Musk sendiri malah ngebayangin kalau manusia bisa berbaur dengan robot di masa depan. Di dunia manusia robot seperti ini, teknologi akan jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Bot bisa aja menjadi koloni pertama yang nantinya ada di Mars. Setelah bot mampu merespon manusia dan bikin keputusan sendiri, ia juga bisa melakukan ekspedisi non-manusia, kemudian mendarat di planet lain. SpaceX, perusahaan lain yang didirikan oleh Musk, berambisi untuk membawa manusia ke bulan, lalu mengirimkannya menuju planet merah. Bot ini bisa mendarat di bulan tanpa membahayakan nyawa manusia,
serta mampu mengurus dirinya sendiri dengan langsung bekerja. Sejumlah bot dibuat untuk melakukan tugas khusus seperti menerbangkan roket, menjalankan tugas teknis, atau mempelajari ekosistem di Mars sebagai ilmuwan. Manusia sudah punya robot penjelajah yang bisa mengamati permukaan Mars sambil menjepret foto indahnya. Gak cukup sampai di situ sih, robot ini kemungkinan bisa meniru manusia saat berjalan di permukaan Mars sebelum manusia pertama didaratkan di sana. Dia bisa merekam sensasinya, kemudian mengirimkan hasilnya ke bumi agar ilmuwan bisa menganalisis isinya, lalu mengirimkan manusia ke sana. Robot ini akan memulai konstruksi bangunan yang nantinya ditempati manusia, serta menciptakan ekosistemnya. Setelah semua konstruksinya selesai, manusia sudah dalam perjalanan menuju Mars untuk memulai hidup baru. Bot ini bisa berjalan di tempat terbuka dan melakukan kerja fisik untuk membangun fondasi, termasuk juga mengendalikan mesin impor untuk menggali tanah. Kendaraan yang nantinya dipakai di Mars bisa melaju lebih ngebut daripada kendaraan di bumi. Teknologinya juga sangat maju, hingga sensasinya mirip-mirip seperti hidup di bumi. Di pabrik, robot ini nggak dirancang dalam bentuk manusia yang mengoperasikan mesin dan merakit produk, melainkan cuma punya tugas khusus. Pasti aneh kan kalau kita nyebut robot humanoid yang bisa mengendarai mobil sebagai mobil dengan kemudi otomatis? Di Mars akan ada mobil canggih seperti mobil Tesla yang kita tahu saat ini. Begitupun dengan robot humanoid yang mengoperasikan mesin pabrik. Lengan robot di pabrik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, robot yang akan mendarat di Mars kemungkinan akan dirancang untuk menjalankan tugas khusus. Robot yang jago menggali mungkin akan mirip bulldozer, skalanya aja yang berbeda. Sama halnya dengan robot yang bisa terbang ke Mars. Robot ini pasti akan dirancang khusus agar bisa terbang. Tesla telah menggemparkan publik dengan membocorkan info soal bot ini. Selagi nunggu perkembangan selanjutnya, publik sudah heboh membahasnya, membagikan artikelnya, serta memperlihatkan video-video robot ini yang sedang meliuk-liuk.